Berikutnya akan dibahas mengenai communication diagram ya. Jadi pada video pertama saya sudah menjelaskan tentang sequence diagram ya. Sekarang saya akan membahas mengenai communication diagram ya. Jadi communication diagram itu memperlihatkan suatu ketergantungan antar objek ya, di mana merupakan suatu diagram objek yang memperlihatkan adanya hubungan uh, pengiriman pesan gitu, dan communication diagram ini menekankan pada uh, aliran pesan di antara uh, sekumpulan objek ya. Jadi kalau communication diagram itu sebenarnya mirip dengan sequence diagram, tetapi communication diagram itu uh, menekankan pada aliran pesan uh, di antara sekumpulan objek, di mana tetapi kalau sequence diagram itu fokusnya pada urutan waktu, bagaimana pesan itu diteruskan. Jadi kalau sequence diagram itu ada hubungan dengan urutan waktu, tapi kalau communication diagram hanya membahas tentang flow atau aliran pesan saja. Nah, kita bisa melihat kalau communication diagram itu seperti apa notasi-notasinya. Jadi hampir sama dengan pada sequence diagram. Di dalam communication diagram juga ada aktor, yaitu orang yang uh, akan terlibat di dalam mengirimkan ataupun di dalam menerima pesan, dan akan terlibat dengan eksternal sistem atau yang terlibat di dalam sistem itu sendiri, dan bisa digambarkan dalam bentuk apa orang, stick figure secara defaultnya, tapi juga bisa kalau bentuknya adalah non-human actor, dia bentuknya adalah kotak dan ada tulisan aktor itu. Kemudian objek ini terkait dengan objek, maka eh, penulisannya adalah seperti ini ya. Kalau kita mau menggambarkan objek yang akan berkolaborasi di dalam mengirimkan atau menerima pesan. Kemudian ada namanya association yang menunjukkan asosiasi antara aktor dengan objek yang digunakan untuk mengirimkan pesan, dan kemudian juga ada bagian lain namanya pesan ya. Pesan itu merupakan proses yang untuk membawa informasi dari satu objek ke objek lain, memiliki direction ya yang diperlihatkan melalui adanya eh, kepala anak panah itu, dan memiliki sequence yang ditunjukkan dengan eh, sequence number ya, eh, urutan urutan sequence-nya itu seperti apa. Juga ada guard condition yang akan menunjukkan adanya pengujian atau tes yang harus dipenuhi supaya message itu, pesan itu bisa dikirimkan. Kemudian ada frame yang menunjukkan adanya konteks dari communication diagram itu. Ya, jadi mungkin di dalam beberapa hal sama, tetapi ada yang berbeda dengan sequence diagram, misalnya dalam menggambarkan message, dan juga ya, terutama menggambarkan message itu seperti apa, itu terutama yang berbeda, dan tentu kalau dipasangkan dengan guard condition juga akan terlihat berbeda. Nah, langkah-langkah untuk membangun communication diagram misalnya adalah dengan menentukan konteksnya, kemudian mengidentifikasi objek, aktor, dan asosiasi eh, di antara mereka semua, dan kemudian membuat diagramnya, menambahkan message, dan terakhir memvalidasi model. Nah, contohnya ketika membuat appointment seperti pada kasus yang sudah dijelaskan pada eh, sequence diagram, maka pertama-tama adalah
request appointment antara pasien dengan resepsionis, kemudian resepsionis akan melakukan lookup data pasien, ya. Kemudian jika data pasien itu ditemukan, maka akan ada proses lookup bill itu pada data pada objek unpaid bill. Kemudian selanjutnya nomor 4-nya, urutan keempatnya itu ada proses apakah resepsionis bertanya apakah akan terjadi eh, apakah ini merupakan appointment baru, pembatalan ataupun perubahan, dan juga kapan appointment-nya itu untuk waktu yang kapan itu secara spesifik. Kemudian match appointment, proses selanjutnya adalah match appointment dan maksudnya match appointment itu adalah memastikan apakah appointment itu sudah bisa terjadi, apakah memang ada jadwal kosong atau tidak, kemudian dilakukan create appointment, gitu ya. Nah, berikutnya kita akan membahas topik lain yaitu behavioral state machine, di mana behavioral state machine ini uh, atau di dalam behavioral state machine ini ada suatu objek, ya, ada objek yang mungkin berubah, uh, ada objek yang state-nya itu berubah ketika menanggapi suatu event tertentu. Jadi untuk state yang berbeda itu akan terlihat, state yang berbeda-beda itu akan terlihat pada model. Nah, akan ditunjukkan bagaimana state yang berbeda itu akan ada pada objek yang uh, atau akan menunjukkan state yang berbeda-beda pada uh, objek yang terkait, gitu ya. Nah, mungkin akan ada respon objek atau action dari objek, ya. Contoh, nah berikut ini adalah contoh dari state dari pasien itu. Contohnya, kalau state-nya itu adalah pasien baru, maka dia eh, pasien yang kita belum pernah bertemu sebelumnya. Lalu adalah kalau current pasien itu adalah pasien yang saat ini sedang diobati atau dirawat atau mengalami treatment atau sedang sedang dalam proses untuk pengobatan. Kemudian kalau former pasien itu adalah pasien lama yang sudah tidak ketemu lagi atau sudah tidak sedang mengalami perawatan. Nah, behavioral state machine ini biasanya digunakan untuk objek yang kompleks, ya, pertukaran objek yang kompleks gitu. Nah, pada behavioral state machine itu ada beberapa istilah, ya, ada beberapa istilah. Yang pertama adalah state. State itu adalah suatu nilai dari atribut objek pada waktu tertentu. Suatu nilai, ya, dari atribut objek pada suatu kondisi tertentu. Kemudian event itu adalah penyebab perubahan value dari objek atribut itu. Kemudian transisi itu adalah pergerakan objek dari satu satu state ke state yang lain, ya. Mungkin juga hal ini juga melibatkan guard condition untuk menandai apakah suatu kondisi itu benar atau tidak, untuk memeriksa apakah suatu kondisi benar atau tidak, sehingga boleh dilakukan transisi atau sehingga transisi itu dapat dilakukan. Nah, behavioral state machine itu eh, simbol dan keterangannya adalah seperti ini. Pertama adalah state. State itu ditulis dalam bentuk rectangle dengan rounded corner, ya, ada kayak seperti bulatan gitu, tidak benar-benar kotak, tidak benar-benar persegi panjang, memiliki nama yang menggambarkan state dari objek. Kemudian ada initial state, state awal yang menggambarkan kondisi di mana objek pada mulanya ada. Kemudian final state itu menyatakan kondisi bahwa aktivitas sudah diselesaikan, gitu.
Kemudian ada event atau event itu adalah suatu catatan penting kejadian eh, yang akan memicu terjadinya perubahan state ya. Jadi event itu menyebabkan perubahan state. Tadi kan sudah dijelaskan di sini. eh, Event itu adalah penyebab adanya perubahan nilai atribut objek atau perubahan state itu. Nah, eh, jadi itu adalah suatu contoh dari event. Kemudian ada transisi. Transisi itu mengindikasikan adanya atau mengindikasikan bahwa objek dari suatu kondisi pertama itu akan masuk ke eh, atau objek yang berpindah dari state pertama akan menuju ke state berikutnya. Nah, transisi ini akan dipicu ketika ada kejadian event tertentu yang dituliskan atau yang ditunjukkan dari transisi itu. Ya, dia akan ditunjukkan melalui panah yang solid dari satu state ke state yang lain, kemudian ada frame yang menunjukkan konteks dari behavioral state mesin. Nah, behavioral state mesin ini digunakan hanya untuk pemodelan objek yang kompleks dan kita bisa menggambarkan initial state pada bagian kiri atas, sisi kiri atas, kemudian final state itu pada bagian bawah kanan. Ya, kita dapat menggunakan simple ya, state yang simple tetapi bisa menggambarkan situasi yang ada. Kemudian juga kita akan memastikan guard condition itu benar-benar mutually eksklusif ya. Mutually eksklusif itu artinya eh, dia mencakup semua keadaan dan tidak ada overlap. Pastikan bahwa transisi itu terkait dengan message dan operasi yang ada. Nah, misalnya kita ada contoh behavioral state mesin ini. Pertama-tama pasien memasuki rumah sakit ya, sehingga kondisinya adalah kondisi entering ya. Ini adalah state pertama. Kemudian proses check-in, kemudian ada state admitted. Ini ada state admitted. Kemudian jika diagnosis itu adalah ditunjukkan bahwa dia sehat, maka akan di state-nya adalah rilis. Tetapi kalau tidak sehat, maka ada under observation. Sampai dengan diagnosisnya sehat, dia dikatakan rilis. Kalau rilis dikatakan sembuh, kita akan pastikan kalau lebih dari 2 minggu, maka dia akan sudah benar-benar selesai. Ya. Nah, itu contoh behavioral state mesin. Nah, kemudian ada crude analysis ya. Nah, crude analysis itu digunakan untuk mengidentifikasi kolaborasi objek. Nah, ada 5 kemungkinan eh, interaksi yang terjadi, yaitu create, read, update, delete, dan execute. Ya. Apakah satu objek bisa meng-create objek lain? Apakah satu objek itu bisa membaca atribut objek lain atau bisa mengubah value eh, dari objek lain, bisa menghapus objek lain, bisa mengeksekusi operasi dari objek lain ya. Nah, kita akan menggunakan matriks untuk menggambarkan objek dan interaksinya. Biasanya hal ini adalah sangat penting atau mungkin paling penting dalam suatu sistem untuk menggambarkan hal ini ya, untuk crude analysis ini. Kita bisa melihat di sini misalnya hubungan antara librarian actor dan student actor itu execute ya hubungannya. Kemudian kalau student actor dengan book itu adalah uh, apa read dan execute misalnya. Nah, ini hubungan antara satu objek dengan objek lain ini bagaimana hubungan crude-nya itu crude ya. Sorry, ini bukan crude ya, crude analisis ya. Salah ketik itu. Ya, saya kira itu penjelasan mengenai communication diagram
Kemudian tadi sudah dijelaskan juga tentang behavioral state machine dan juga tentang crude analysis ya. Sekian penjelasan terkait hal ini. Terima kasih.